Ternyata ini alasan pemain AC Milan letoi lawan tim juru kunci. Salah satu alasan kenapa AC Milan cuma bisa bermain imbang lawan tim juru kunci Salernitana di pekan ke-26 Liga Italia akhirnya terkuat. Permainan para pemain AC Milan juga tak bisa dikatakan memuaskan. Pasalnya banyak terjadi salah umpan dan koordinasi yang buruk di antara lini. Penyelesaian akhir juga jauh dari kata sempurna. Punya beberapa kesempatan untuk menambah gol, para pemain depan khususnya Rafael Leao dan Ante Rebic menyanyiakan kans tersebut. Media Italia Milan News menyebutkan bahwa penampilan buruk Rossoneri ini disebabkan mental pemain yang belum kembali 100% setelah liburan. Ya, pelatih AC Milan Stefano Pioli memberlakukan libur 2,5 hari untuk semua pemain setelah kemenangan atas Sampdoria di pekan ke-25. Itu berarti para pemain baru bisa kembali berlatih di hari Rabu, padahal pertandingan melawan Salernitana digelar pada hari Sabtu. Hal ini disebut sebagai salah satu alasan kenapa para pemain AC Milan bermain buruk melawan tim yang di atas kertas bisa diatasi dengan baik. Apalagi klub peraih 7 gelar Liga Champions itu baru saja meraih rentetan hasil positif dari mulai menang di Derby della Madonnina, lolos ke semifinal Coppa Italia, dan gusur Inter Milan di puncak setelah atasi Sampdoria. Namun usaha untuk memperbesar jarak dari Inter Milan di posisi kedua gagal dilakukan karena AC Milan cuma bisa meraih 1 poin dari lawatan ke kandang Salernitana. Untungnya di pertandingan yang lain, Inter Milan kalah 0-2 dari Sassuolo yang membuat AC Milan masih nyaman di puncak klasemen sementara, unggul 2 poin atas rival skotanya itu. Di sisi lain, Napoli masih bisa menjungkalkan AC Milan dari puncak karena mereka baru akan melakoni pertandingan dini hari nanti melawan Cagliari. Hanya 3 pemain Milan yang lolos kritik usai imbang lawan Salernitana. Hanya ada 3 pemain AC Milan yang lolos dari kritik setelah performa buruk mereka saat bermain imbang 2-2 dengan Salernitana minggu kemarin. Tuttosport edisi Minggu 20 Februari pun memuat rating pemain mereka dan menunjuk Mesias sebagai pemain terbaik raksasa Serie A dalam pertandingan tersebut, dengan pantas mendapatkan skor 6 dari 10 setelah berhasil mencetak gol pembuka yang sempat menimbulkan optimisme tinggi baik bagi tim maupun fans. Alessio Romagnoli dan Ante Rebic juga mendapat nilai 6 yang membuat mereka lolos dari kritik, tetapi dari sana hanya nilai negatif yang muncul. Mike Maignan menjadi yang terburuk di lapangan menurut auto tersebut dan hanya layak mendapatkan skor 4 atas penampilannya yang ceroboh. Sementara Fikayo Tomori, Frank Kessie, Brahim Diaz dan Olivier Giroud semuanya mendapat nilai 5 dan sisa pemain Milan yang lainnya mendapatkan poin 5,5. Diteriaki fans, Rafael Leao konfirmasi perpanjangan kontrak dengan AC Milan. Dalam sebuah pertandingan di Serie A Italia, Rafael Leao mengkonfirmasi akan segera menandatangani kontrak baru bersama AC Milan setelah disoraki fans. Salah satu investasi besar AC Milan saat ini adalah deretan pemain muda yang tampil moncer di Liga Italia musim 2021-22. Mulai dari Sandro Tonali, Theo Hernandez, Ismael Bennacer, Fikayo Tomori dan lain-lain menyita perhatian para penggemar sepak bola setelah tampil impresif bersama AC Milan. Salah satu yang baru-baru ini menggegerkan publik adalah Rafael Leao. Pemain timnas Portugal itu menjadi sosok krusial di lini depan AC Milan saat ini. Punya teknik yang mumpuni dan insting menyerang kualitas premium, membuat Rafael Leao dikagumi para penggemar AC Milan dan digadang-gadang akan menjadi bintang di masa depan. Kini AC Milan punya agenda untuk memperpanjang bintang mudanya itu dalam waktu dekat, padahal masa baktinya masih aktif hingga 2024. Perpanjangan kontrak dilakukan Rossoneri untuk memagali Rafael Leao dari lirikan klub lain karena kualitas sang pemain sudah melanglang buana seantero Eropa.
Menurut rumor yang beredar, Rafael Leao juga memberi sinyal positif untuk perpanjangan kontrak tersebut. Kini menurut jurnalis ternama Italia Niccolò Schira, Rafael Leao sudah memberi konfirmasi kepada para penggemar AC Milan tentang perpanjangan kontraknya. Leo hadir di Varusio untuk menyaksikan Zé Gomes beraksi untuk Serenio di pertandingan Serie C, yang merupakan rekan setimnya di sektor junior di Sporting CP. Beberapa penggemar meneriakinya untuk memperbarui dan bertahan di Milan. Tanpa ragu, Leo langsung menjawab, ya, dengan tersenyum dan mengangguk beberapa kali sambil menyeruput kopi. Di sisi lain, ada juga beberapa pemain yang saat ini masih didekati Paolo Maldini dan Ricky Massara agar mau perpanjang kontrak. Frank Kessie dan Alessio Romagnoli adalah dua pemain yang kontraknya akan habis di akhir musim ini atau Juni 2022. Hingga saat ini, belum ada respon positif dari kedua pemain tersebut. Maka pada Januari 2022, Romagnoli dan Kessie bisa melakukan perjanjian prakontrak dengan klub lain. Apabila dua pemain tersebut tak segera tanda tangan kontrak baru, maka AC Milan harus merelakan mereka pergi tanpa meraup keuntungan seperti Hakan Calhanoglu dan Gianluigi Donnarumma di awal musim ini. Begini tampilan jersey AC Milan setelah gandeng sponsor baru. AC Milan resmi mendapatkan sponsor baru. Klub berjulukan Rossoneri itu menggandeng perusahaan startup asuransi asal Jerman yaitu Wifox. Kesepakatan kerjasama antara AC Milan dengan Wifox ini sebenarnya sudah tercapai sejak beberapa pekan lalu. Namun kedua belah pihak baru mengumumkan kerjasama ini kepada khalayak luas pada hari Senin 21 Februari ini. Dalam kerjasama tersebut, Calcio and Finanza melaporkan jika Milan bakal mendapatkan kucuran dana antara 6 hingga 8 juta euro lewat deal mereka dengan Wifox. Sebagai ganti dari uang tersebut, Milan punya kewajiban untuk memasang logo Wifox di jersey mereka, tepatnya di bawah nomor punggung pemain. Kerjasama model ini hampir mirip dengan yang dilakukan oleh dua rival Milan di Serie A, yakni Juventus dan Tigres, serta Inter Milan dengan perusahaan elektronik yaitu Lenovo. AC Milan dengan bangga mengumumkan kerjasama terbarunya bersama Wifox. Mereka akan bergabung sebagai salah satu mitra premium Rossoneri. Begitu pernyataan Milan seperti dikutip langsung dari situs resmi klub. Sebagai bagian dari kesepakatan kerjasama ini, logo Wifox nantinya akan terpampang di bagian belakang jersey tim pria. Milan bakal langsung menampilkan seragam baru mereka dengan logo Wifox tepatnya pada akhir pekan ini, ketika tim asuhan Stefano Pioli menjamu Udinese di San Siro pada tanggal 26 Februari.